Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Pujiati Kurnia. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Puji. Ibu di sini mengajar bahasa Indonesia. Langsung saja ya. Di sini kita akan membahas materi pertama atau bab 1. Bab 1 yaitu menyusun laporan hasil observasi. Ada pengertian mengenai menyusun laporan hasil observasi. Baik, pengertiannya adalah teks yang berisi penjabaran umum dan melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan. Teks observasi juga disebut teks klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Pengertian selanjutnya kita ke tujuan teks laporan hasil observasi. Baik, kalian bisa lihat di sini ya sama-sama. Yang pertama, tujuannya itu mengenai mengatasi sesuatu persoalan. Nah, yang kedua yaitu di sini kalian bisa lihat menemukan teknik atau cara terbaru. Ya, yang ketiga mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang selanjutnya melakukan pengawasan dan perbaikan. Dan yang terakhir mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Dan sudah mengenai tujuan juga sudah ya. Kalian sudah sama-sama lihat. Sekarang mengenai fungsi. Sama, fungsi juga kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 4 poin. Yang pertama mengenai laporan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, yang kedua menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Ya, yang selanjutnya sarana untuk pendemonstrasian dan yang terakhir sebagai sumber informasi terpercaya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri. Nah, di sini ada ciri-ciri teks hasil observasi. Nah, ada 6 ya. Yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Nah, yang kedua yaitu objek yang akan dibicarakan adalah objek tunggal. Nah, yang ketiga ditulis secara lengkap dan sempurna. Dan yang keempat yaitu ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang. Langsung saja ke contoh teks hasil observasi. Di sini kalian akan belajar meneliti. Kan observasi itu adalah sebuah penelitian. Jadi contohnya kalian meneliti lingkungan rumah kalian. Nah, di rumah kalian akan meneliti berapa sih jumlah pintu di rumah kalian. Contohnya di rumah kalian terdapat 4 pintu. Kalian jelaskan, yaitu pertama pintu ruang tamu, pintu kamar mandi, dan pintu dapur. Nah, yang selanjutnya misalkan di rumah kalian terdapat jendela. Jelaskan oleh kalian, berapa jendela di rumah kalian? Contohnya 10 jendela. Nah, kalian tulis di situ, kalian meneliti observasinya, jendela di rumah kalian terdapat 10 buah. Nah, selanjutnya misalkan ada lemari di rumah kalian terdapat 3, baik di kamar orang tua kalian, di kamar adik kalian, dan di kamar kalian secara detail. Nah, selanjutnya misalkan ada kasur. Nah, di rumah kalian terdapat 3 kasur. Nah, jelaskan kasur di situ kasur siapa saja. Nah, yang selanjutnya kalian harus ada solusi. Di rumah kalian itu ada permasalahan atau tidak? Kalau misalkan ada permasalahan, pasti ada solusi. Misalkan permasalahannya jendela di rumah kalian itu sudah mulai keropos. Nah, ada solusi tidak dari jendela yang keropos tersebut? Kalau misalkan ada solusi, berarti solusinya apa? Contohnya solusinya harus diganti. Nah, diganti berarti kalau diganti itu harus ada perbaikan. Kalau ada perbaikan itu biasanya harus ada biaya. Nah, biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan oleh orang tua kalian atau oleh kalian? Contohnya misalkan
biayanya itu 50.000. Nah, kalian tulis biayanya 50.000. Nah, contohnya ada masalah lagi. Masalahnya misalkan apa namanya? Pintunya misalkan sudah mulai rusak, catnya sudah mulai pudar. Nah, di situ kalian belajar. Berarti bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan? Berarti kalau sudah pudar kalian harus membeli cat. Catnya itu harganya berapa? Contohnya misalkan catnya harganya 100.000. Berarti solusinya apa? Berarti kalian harus membeli cat. Catnya harganya 100.000. Nah, contohnya seperti itu. Jadi apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian atau di rumah kalian, kalian tulis secara detail. Nah, itulah dimana adanya observasi atau penelitian. Apa saja benda yang ada di sekitar kalian atau di rumah kalian, kalian harus jelaskan dan harus ada masalah dan begitu juga harus ada solusi. Hanya itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.